Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, segala apa yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Patutlah kiranya kita senantiasa berada pada kondisi zikir kepada Allah, bahwa apa yang telah kita raih, apa yang kita sudah genggam, apa yang sudah kita miliki ini hanyalah untuk dijadikan modal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita juga awali perjumpaan hari ini dengan mengingat syahadat kita bahwa kita tidak menuhankan apapun selain Allah. Kita sama-sama bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Istilah luar negeri ia mengisyaratkan bagaimana manusia harus memiliki ilmu berbicara di depan publik. Contoh, ke masjid itu ada latihan berbicara. Ngapain? Kita kan dari kecil sudah bicara. Dari kecil bukan bicara, kamu ngomong, bukan bicara. Makanya ketika disuruh maju, nggak bisa bicara. Tapi kalau keluar, lancar ngomong. Perbedaannya, satunya talking, itulah ngomong. Satunya speaking, itu harus ada ilmunya. Ternyata gurunya public speaking yang paling dahsyat itulah Rasulullah SAW. Tableh inilah ilmu public speaking. Kalau kita melakukan yang disebut dengan berpikir, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, sebelum engkau berkata-kata, pikirkan dulu perkataanmu itu. Syarat yang pertama, ibu harus melakukan yang namanya penghayatan. Ternyata ilmu acting itu segaris dengan ajaran Rasul. Rasul sudah bilang, sebelum engkau berkata-kata, pikirkan dulu perkataan. Nah, memikirkan sebelum berkata itu yang disebut dengan penghayatan. Nah, kita jangan kebalik Bu ya. Kita sudah caci maki baru pulang melakukan penghayatan. Rasulullah SAW. Kenapa bisa bagus bilang itu? Musuhnya saja senang lihat wajah Rasul. Musuhnya saja senang dengar perkataan Rasul. Ibu sudah belajar, sudah sekolah mimik hari ini. Tolong amati poin-poin yang ada di mimik. Yang pertama, alis. Alis. Orang itu menyenangkan dan tidak gara-gara alisku, bukan bentuknya alis. Yang kedua, di mimik itu ada komposisi bentuk bibir. Bibir itu bagaimana kita mengkomposisikannya. Coba, ada ibu-ibu hari-hari bibirnya ke bawah. Satu alis, dua bibir. Bibir di mana? Di mulut. Oke, jangan dibalik. Dagu dalam ilmu psikologi komunikasi. Dagu kalau naik itu sombong. Ekspresi kedua adalah suara. Suara itu saya bagi menjadi 3 bagian. Ada suara yang seperti ini, saya beri nama vokal full. Ada yang seperti ini namanya suara 3/4. Dan ada yang seperti ini disebut suara 1/4. Ini full. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mencari perhatian, karena dia masuk attention voice. Kalau orang sudah perhatikan, jangan lagi pakai suara tinggi begitu. Langsung pindah ke suara 3/4. Suara 3/4 disebut natural voice atau suara broadcaster. Jadi semua punya radio, punya TV, suaranya harus begini. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu suara hati. Karena salam harus diberi hati. Yang ketiga, gerak. Di dalam ilmu gerak ada ilmu yang disebut dengan gestur. Karena orang lebih mudah paham melihat gerakan daripada kata-kata, Bu. Ya kan? Acting harus menarik. Ada juga dikit-dikit kacamatanya aja boleh juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu majelis taklim yang berkarakter akhlakul karimah itu. Jangan belum tampil, tampil. Kita ada di penantian. Makanya kalau kita ada di penantian, perbanyak zikir. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa Allah bersamaku, saya berdiri Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu naik,
Om Bagus, saya deg-degan. Itu tanda saya masih hidup. Alhamdulillah, asiknya. Jadi cara mengobati deg-degan apa, Bu? Berbaik sangka. Begitu dia semakin kencang, kita bilang apa? Alhamdulillah, saya deg-degan, asik banget.